Hai semuanya, hari ini saya bakal ngajarin kalian caranya menurunkan berat badan step by step dari awal sampai akhir. Video ini cocok banget untuk para pemula yang ingin mulai menurunkan berat badan mereka. Dan video ini bakal agak panjang, jadi siapkan waktu kalian untuk menontonnya sampai habis. Oke, let's go! Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, lalu icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih! Sebelum kita mulai, kalian harus tahu kalau ini hanyalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan. Jadi masih ada banyak metode dan diet lain yang bisa kalian lakukan kalau metode ini tidak berguna untuk kalian. Tapi kalian juga harus tahu kalau metode inilah yang terbukti secara klinis dan secara pengalaman pribadi saya dapat secara efektif dan sehat menurunkan berat badan. Metode yang akan kita gunakan adalah calorie counting atau metode perhitungan kalori. Sedikit mengenai kalori buat kalian yang baru pertama kali menonton video saya. Kalori adalah energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas atau untuk berfungsi. Kalori ini didapat dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Simpelnya, kalori adalah bensin untuk tubuh kita. Jika kalori yang masuk lebih besar daripada kalori yang keluar, maka kita akan bertambah gendut. Di lain pihak, jika kalori yang masuk lebih kecil daripada kalori yang keluar, maka kita akan bertambah kurus. Inilah yang disebut sebagai teori kalori. Calorie in versus calorie out. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah menentukan kalori out kalian. Kalori out itu biasa disebut sebagai kalori maintenance atau TDE, Total Daily Energy Expenditure. Jadi selama satu hari berapa banyak sih kalori yang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk beraktivitas, untuk hidup. Nah, kalian bisa mendapatkan angka ini dengan menggunakan website kalkulator kalori online yang sudah ada banyak banget di internet. Website yang paling sering saya gunakan adalah tdecalculator.net. Setelah kalian membuka website tersebut, kalian perlu memasukkan data yang kalian miliki. Pilih dulu metrik, baru setelah itu isi sesuai dengan data kalian. Jadi dari jenis kelamin, setelah itu usia, berat badan, tinggi badan, dan level aktivitas kalian. Untuk level aktivitas, jujur pada diri kalian sendiri. Seberapa aktif sih kalian sebenarnya? Kalau kalian tidak memiliki aktivitas fisik dan pekerjaan kalian lebih banyak duduk, pilih sedentary. Tapi jika di luar waktu kerja tersebut kalian masih melakukan olahraga rutin atau pekerjaan kalian memerlukan lebih banyak aktivitas fisik, maka kalian bisa memilih level aktivitas yang lebih tinggi. Untuk kadar body fat, kalau kalian punya body caliper, kalian bisa mengukur body fat percentage kalian sendiri, lalu kalian bisa masukkan ke dalam website. Tapi kalau nggak ada juga nggak masalah, kosongin aja. Terus klik calculate dan kalian bakal dapetin angka kalori maintenance atau kalori out kalian. Langkah selanjutnya adalah menurunkan 10-20% dari kalori maintenance kalian. Jadi kalau misalnya angka kalori maintenance kalian di 2500, maka 10-20%-nya adalah 2000 sampai 2250. Mau pilih yang mana, 10 atau 20%, semuanya tergantung pada kalian. Kalau misalnya kalian merasa cukup kuat, kalian bisa langsung mulai dengan 20%. Tapi kalau kalian mau lebih santai dengan defisit kalori yang nggak terlalu tinggi, kalian bisa pilih 10%. Saran saya, mulai langsung dengan 20%. Lalu nanti sesuaikan setiap minggunya dengan berat badan yang berhasil kalian kurangi. Kalau penurunannya tidak cukup banyak, maka kalian bisa tingkatkan defisit kalorinya menjadi 25, bahkan sampai 30%. Tapi kalau misalnya penurunannya terlalu drastis atau kalian merasa lemes, kalian bisa kurangi defisit kalorinya menjadi 15, bahkan sampai 10%. Setelah kalian mengurangi 20% dari kalori maintenance, maka kalian akan mendapatkan angka kalori defisit. Angka ini adalah angka kalori yang harus kalian penuhi untuk menurunkan berat badan. Dan selama kalian makan dalam angka kalori defisit ini, maka kalian akan terus menurunkan berat badan. Step berikutnya adalah mengetahui jumlah kalori dari makanan atau minuman yang akan kalian konsumsi. Kalian bisa menggunakan apps atau website database kalori seperti MyFitnessPal atau FatSecret. Website data kalori biasanya menggunakan patokan berat atau porsi untuk menentukan jumlah kalori sebuah makanan. Lebih baik jika kalian bisa mempersiapkan dan memasak makanan kalian sendiri. Jadi nantinya kalian lebih mengerti seberapa banyak sih 100 gram dada ayam itu, atau 100 gram apel tuh seberapa besar sih. Untuk itu juga kalian memerlukan timbangan makanan untuk menentukan berat dari makanan tersebut. Setelah kalian mengetahui beratnya, maka kita bisa mencocokkan dengan database kalori. Di awal pasti akan sulit karena kalian harus nimbang setiap makanan bolak-balik. Tapi lama-kelamaan kalian akan lebih jarang menggunakan timbangan karena kalian sudah bisa mengira-ngira seberapa banyak sih 100 gram dada ayam itu, atau seberapa banyak sih 100 gram nasi putih, dan kalian udah hafal juga dengan kalorinya.
Saya yakin sebenarnya kalian udah pada tahu tentang metode kalori counting ini, dan sebenarnya teorinya mudah, cuman prakteknya yang sulit, apalagi di awal. Jadi setelah ini saya akan memberikan kepada kalian beberapa tips dan strategi supaya kalian tetap berada dalam kalori defisit. Yang pertama tentunya adalah kalian harus mencatat semua kalori yang kalian konsumsi setiap harinya. Kalian bisa menggunakan apps atau website penghitung kalori seperti MyFitnessPal atau FatSecret untuk mencatat kalori harian kalian. Jadi nanti makan paginya apa, dimasukin, makan siangnya apa, dimasukin, makan malamnya apa, dimasukin. Setelah itu kalau misalnya masih ada sisa kalori dari kalori defisit kalian, kalian bisa gunakan sebagai snack. Jadi snack-snack yang bagus seperti misalnya buah-buahan atau kacang-kacangan. Atau kalian juga bisa mengatur terlebih dahulu makanan apa saja yang akan kalian konsumsi setiap harinya. Cara ini disebut sebagai meal planning. Jadi makan paginya apa, makan siangnya apa, dan makan malamnya apa sudah kalian tentukan sebelumnya. Saya pribadi lebih suka menggunakan meal planning daripada harus nginput semua makanan yang saya konsumsi setiap harinya. Saya juga suka rutinitas dan nggak terlalu gampang bosen soal makanan. Plus, saya jadi nggak usah ribet mikirin nanti siang harus makan apa, nanti malam harus makan apa, dan lain sebagainya. Otomatis jika berada dalam defisit kalori, maka kalian akan lebih mudah merasa lapar. Jadi hal kedua yang perlu kalian perhatikan adalah menjaga rasa lapar kalian. Hal ini bisa kalian capai lewat beberapa metode. Yang pertama adalah dengan mengatur kalori harian kalian. Kalian bisa makan lebih banyak pada jam dimana kalian merasa lebih lapar. Kalau misalnya kalian lebih lapar di siang hari, maka prioritaskan sebagian besar kalori kalian di siang hari. Kalau misalnya kalian lebih lapar di malam hari, maka alokasikan sebagian besar kalori tersebut ke malam hari. Jangan takut untuk makan di malam hari, karena untuk menurunkan berat badan, waktu makan tidak sepenting jumlah kalori. Selama kalian berada dalam kalori defisit, kalau kalian mau makan jam 12 malam pun, itu nggak masalah. Yang kedua adalah menambah porsi sayuran kalian. Sayuran memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga akan menambah rasa kenyang kalian. Selain itu, sayuran juga memiliki kalori yang kecil, jadi kalian bisa makan sayuran dalam jumlah yang banyak. Saran saya, tambahkan 1 atau 2 kepal sayuran setiap kali kalian makan. Cara yang berikutnya adalah dengan minum air putih sebelum makan. Tujuannya adalah untuk mengenyangkan, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan air harian kalian. Cara ini saya sarankan untuk mereka yang punya kebiasaan jarang minum. Jadi setiap kali mereka makan besar, mereka akan ingat untuk minum air putih terlebih dahulu. Dalam jenis diet apapun, pasti ada momen di mana kita bosen dengan rutinitas diet kita. Jadi diperlukan beberapa kesempatan untuk cheating atau makan bebas. Saya sendiri menggunakan apa yang saya sebut sebagai the 80-20 rule. Jadi selama 80% waktu, saya akan makan sesuai dengan jadwal. Sedangkan sisa 20% ya, saya memperbolehkan diri saya untuk makan bebas. Gini cara ngitungnya. Anggap kalian makan besar sebanyak 3 kali seminggu. Jadi untuk 1 minggu, kalian akan makan besar sebanyak 21 kali. 80% dari 21 sama dengan kurang lebih 17. Jadi ada sisa 4 kali jatah makan bebas untuk saya. Kalau bisa dalam 4 kali jatah makan bebas ini, usahakan kalian masih makan dalam kalori defisit. Tapi kalau nggak bisa, juga nggak terlalu masalah, asal selisihnya nggak terlalu tinggi. Inilah sebabnya kenapa saya lebih memilih defisit 20% ketimbang 10%. Karena saya bisa lebih bebas untuk makan makanan dengan kalori lebih tinggi pada saat saya makan bebas. Tapi ingat, sebaiknya jatah makan bebas kalian disebar dalam 1 minggu, sehingga kalian nggak terlalu bosan dengan rutinitas diet kalian. Dan program dietnya nggak kerasa seperti lagi diet. Nantinya saat kalian sudah lebih terbiasa, kalian bisa ngurangin jumlah makan bebasnya dari 4 kali, mungkin menjadi 3, lalu 2 kali setiap minggunya. Hal berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah jenis minuman yang kalian konsumsi. Minuman manis dengan kadar gula tinggi adalah salah satu penyebab meningkatnya berat badan kalian. Kalorinya tinggi tapi tidak memberikan asupan nutrisi yang berarti. Tapi bukan berarti kalian tidak boleh minum minuman manis favorit kalian sama sekali, tapi jumlahnya dibatasi. Karena sebenarnya kalau kalian mau mengkonsumsi minuman manis setiap hari, selama kalian masih berada dalam defisit kalori, kalian pasti akan menurunkan berat badan. Jadi kalau kalian memberikan jatah kalori kalian untuk minuman manis, tidak ada masalah sebenarnya.
Hanya saja, seperti yang saya bilang, minuman bergula tidak memberikan asupan nutrisi yang berarti dan tidak menyehatkan. Sehingga lebih baik kalau kalian mengalokasikan jatah kalori tersebut untuk makanan atau minuman yang lebih bernutrisi dan mengenyangkan. Hal terakhir yang akan saya bahas adalah masalah olahraga. Sebenarnya kalau kalian sudah berada dalam defisit kalori, kalian tidak perlu berolahraga untuk menurunkan berat badan kalian. Hanya saja dengan berolahraga berarti kalian akan membakar kalori lebih banyak. Sehingga satu, kalian bisa menurunkan berat badan kalian lebih cepat, atau dua, kalian bisa makan lebih banyak. Selain itu, individu yang berolahraga dan sekaligus menjaga pola makannya akan cenderung lebih berhasil dalam menurunkan berat badan. Hal ini disebabkan oleh terbangunnya rasa disiplin dan terbentuknya rutinitas dalam hidup. Selain itu, dengan berolahraga, kalian juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menjaga kesehatan jantung, dan secara garis besar meningkatkan tingkat kebugaran dan kesehatan kalian. Semua tips dan informasi yang telah saya berikan tadi akan saya rangkum dalam halaman ini, sehingga nanti kalian bisa screenshot lalu kalian baca sewaktu-waktu. Sekian pedoman menurunkan berat badan yang bisa saya berikan untuk kalian. Ingat, ini hanyalah salah satu cara dalam menurunkan berat badan, dan masih ada banyak cara lain yang bisa kalian lakukan untuk menurunkan berat badan. Jadi jangan putus asa kalau misalnya metode ini tidak berguna untuk kalian.